Kami para suster Asosiasi Lembaga Misionaris Awam atau yang biasa disebut Alma Putri. Dan pusat kami ada di Keuskupan Malang dan pendiri kami Romo Henrikus Paulus Jansen. Saat ini kami sedang berada di Giria sama di Santo Vincentius. Kami sedang mengikuti kursus persiapan Kaul Kekal Ya. selama 1 bulan. Dan yang mengikuti kursus persiapan Kaul Kekal ini bukan hanya dari Tarekat Alma tetapi banyak dari kongregasi lain. Ya. Ini keluarga Vincentian se-Indonesia, ada Bruder Budi Mulia, ada Frater HHK, Ada suster KYM, ada suster PMY dan juga para frater CM. Karya-karya kami para suster Alma itu ada 2, yaitu ada misi iman dan juga ada misi kasih. Lalu misi iman itu sendiri adalah kita pergi ke stasi-stasi yang tidak bisa dilayani oleh para imam pada umumnya. Jadi di sana itu kita memimpin ibadat dan juga mengirim komuni kepada orang-orang yang tidak bisa lagi mengikuti perayaan Ekaristi di gereja seperti lansia dan juga orang sakit. Dan juga kita melakukan kunjungan-kunjungan, memberikan katekese, kemudian pendalaman iman, pendampingan anak minggu gembira, dan juga pendampingan OMK. Dan kan untuk misi kasihnya kami pelayanan di panti, di bawah naungan Yayasan Bakti Luhur. Kami juga tinggal serumah dengan mereka, di mana kami itu hidup serumah, semeja makan dan juga sekamar dengan orang-orang yang disabilitas itu sendiri, yang mana kami hadir sebagai orang tua ataupun kakak dan juga ibu dari anak-anak yang kami layani itu. Bagaimana kesan suster selama mengikuti kursus persiapan Kaul Kekal ini? Kesan saya selama mengikuti kursus persiapan Kaul Kekal ini, pertama-tama sangat bersyukur dan juga bergembira karena ternyata bukan hanya Alma yang di sini tetapi banyak berjumpa dengan teman-teman dari berbagai kongregasi, itu sangat menguatkan persaudaraan di antara kami. Saya juga kesannya merasa bersyukur sekali bahwa saya sebagai Vincentian di bawah naungan Vincentian itu tidak sendiri tetapi memiliki keluarga besar, begitu banyak para biarawan-biarawati yang mengikuti kursus ini. Saya merasa bahwa kekuatan panggilan itu luar biasa sekali. Jadi dari sini saya bisa untuk setia dan juga terus melayani orang-orang miskin. Dan kalau saya sendiri, saya merasa sangat bahagia. Ya, karena memang awalnya ya saya tidak terlalu begitu paham ya siapa-siapa saja yang termasuk dalam keluarga Vincentian ini, dan ternyata setelah mengikuti kursus persiapan ini, di sini saya semakin mengenal bahwa oh ternyata keluarga Vincentian itu banyak. Jadi semakin menguatkan saya bahwa ya saya harus tetap setia dengan panggilan hidup saya. Seperti apapun tantangan dan juga kesulitan yang harus saya hadapi, saya harus setia sampai mati. Dan selama mengikuti kursus ini banyak hal yang telah kami terima, baik itu dari para pemateri maupun dari kami selalu saling berbagi, sering bersama, saling mengisi di situ, dan kami banyak belajar dari satu sama lain tentang visi misi kami, karya-karya kami yang begitu luas, yang pada akhirnya kami berada di bawah naungan Santo Vincentius itu. Para suster, bagaimana awal mulanya kok bisa masuk Suster Alma dan juga pada akhirnya mau memberikan diri untuk total di dalam Alma? Baik, kalau dari saya pengalaman jatuh cinta kepada Alma, saya mengingat pertama kali itu pada tahun 2014 ada seorang Suster Alma yang mengadakan aksi panggilan di paroki Santo Henrikus Melolo. Pada jubah yang dikenakan oleh para suster itu yang membuat saya awalnya jatuh cinta. Itu. Lalu saya memutuskan untuk masuk menjadi Suster Alma. Kebetulan Alma Putri juga sedang berkarya di Sumba, baik itu Sumba Timur maupun juga Sumba Barat. Jadi saya terjun langsung juga di sana. Sebelum berangkat ke Malang, saya sempat tinggal di komunitas Sumba Timur. Suatu ketika ada satu Romo yang bernama Romo Gusti Gangguk Projo. Beliau datang ke rumah keluarga kami. Kemudian beliau mengatakan kepada saya
Share, ketika kamu nanti selesai SMA kamu mau kemana? Kemudian saya mengatakan saya pengen jadi suster. Nah, kemudian beliau memperkenalkan kepada saya Suster Alma. Entah kenapa ketika pertama kali saya melihat foto dari para Suster Alma kok saya tertarik seperti itu. Nah, kemudian tidak lama dari peristiwa itu, para Suster Alma datang ke tempat stasi di mana saya sekolah. Kemudian mereka mengadakan aksi panggilan, dan di situ saya semakin yakin bahwa saya harus masuk ke Alma. Dan kemudian saya daftar ke Suster Alma, dan bulan Juni 2015 saya datang ke Alma Putri yang pusatnya di Malang. Saya memang terlahir dari keluarga Katolik. Lalu kenapa saya ingin sekali masuk suster itu? Karena di paroki saya itu sering kali suster-suster dari STKI Ruteng itu pergi asistensi di tempat saya. Dan ketika saya melihat mereka, ada sesuatu yang menggugah hati saya, terutama mereka itu orangnya dekat-dekat dengan dekat dengan anak-anak begitu, dengan OMK juga. Jadi dari situ juga saya merasa jatuh cinta. Tetapi berjalannya waktu, mungkin karena sudah mengenal dunia luar, ya saya di sekolah dengan sendirinya juga panggilan itu hilang. Namun di satu titik saya menemukan ya para Suster Alma yang mengadakan promosi di sekolah saya waktu itu. Saya kok bisa jatuh cinta dengan para Suster Alma itu karena dari kerudungnya, ya, dari kerudungnya yang sederhana ini, yang memang saya lihat itu sungguh jauh berbeda dari kerudung-kerudung orang lain begitu ya. Dengan sendirinya saya menyatakan bahwa saya juga mau masuk suster, dan saat itu juga saya mendaftarkan nama ya di para suster yang mengadakan promosi panggilan waktu itu. Sehingga pada akhirnya di bulan Mei akhir saya bersama rombongan yang dari Flores Manggarai menuju Malang dan juga mengikuti pembinaan-pembinaan lanjutan di Malang. Untuk kaul kekal tentu membutuhkan banyak persiapan. Seperti apa persiapan teman-teman untuk maju kaul kekal? Di dalam Alma itu sendiri persiapan cukup panjang, cukup banyak, dan kita perlu belajar ya, belajar di sana, di mana di Alma itu memiliki formasi awal, yaitu aspiran 1 tahun atau 6 bulan begitu. Lalu postulannya itu 1 tahun, juga novis 1, novis 2 tahun. Jadi kita sungguh-sungguh ya, saya sungguh-sungguh belajar di sana bagaimana visi misi dari Alma itu sendiri, dan juga bagaimana spiritualitasnya, semangat dari pendiri dan juga karisma pendiri itu saya mendalami semua gitu. Lalu bagaimana setelah saya dari formasi awal ini, itu saya menempuh selama 6 tahun ya sebagai Unirat. Jadi dalam perjalanan Unirat ini memang banyak jatuh bangunnya, tetapi percaya bahwa Tuhan sudah memilih, pasti Tuhan juga menyertai gitu. Jadi persiapan selama Unirat juga ini formasi-formasi yang memang saya butuhkan ya di dalam tarekat Alma, yang mana menjadi Alma sejati itu seperti apa. Jadi saya menemukan banyak hal di dalam tingkatan saya sebagai Unirat. Jadi sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti persiapan kaul kekal yang ada di Prigen ini, dan terutama jaga hati, jaga mata, dan juga tetap setia dengan komitmen awal untuk tetap jatuh cinta dengan Kristus lewat pelayanan-pelayanan sederhana di dalam Alma Putri. Dan pada akhirnya saya dengan mantap untuk memutuskan untuk kaul kekal ya. Jadi untuk setia sampai mati di dalam Alma. Mohon doanya. Mengucapkan kaul kekal tentu itu juga butuh dukungan dari keluarga sendiri, baik itu dari orang tua, kakak adik, dan juga saudara-saudari. Dan juga ini menjadi satu kekuatan bagi saya bahwa keluarga adalah gereja pertama atau tempat pertama saya tumbuh, saya hadir, dan situ menjadi kekuatan bagi saya untuk tetap melangkah maju terus dalam Alma, dan pada akhirnya memutuskan untuk
maju dalam kaul kekal ini? Saya bersyukur bahwa saya bisa mengikuti proses dari awal hingga sampai saat ini, dan pada akhirnya nanti saya berani untuk memantapkan diri lebih dalam lagi untuk maju ke kaul kekal, dan tentu harus setia sampai mati. Kita bersyukur bahwa Alma setiap tahun dalam mengikuti kursus persiapan kaul kekal itu paling banyak dari beberapa kongregasi, dan itu patut kami bersyukur kepada Tuhan bahwa panggilan Alma tetap subur. Ya. Dan kami berharap juga untuk kongregasi-kongregasi yang lain yang di bawah naungan Santo Vincentius, semoga panggilannya juga tetap subur, tetap banyak, supaya kita sama-sama melayani mereka yang terpinggirkan, mereka yang miskin, yang memang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Yang menggembirakan kami ketika belajar tentang mozaik Vincentius, ternyata dalam mozaik itu pecahan-pecahan, keping-keping yang terpecah dan akhirnya disambung menjadi satu, itu ternyata begitu indah. Dan itulah kami melihat dalam keluarga Vincentian ini, dalam berbagai kongregasi menampilkan karya-karya mereka, ada dalam bidang pendidikan, ada yang bidang kesehatan, pelayanan masyarakat, sudah itu rehabilitas, mengasuh dan juga mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang miskin maupun juga yang terlantar, dan memberdayakan mereka supaya mereka juga bisa mandiri di kemudian hari. Mereka bisa memiliki keterampilan dengan berbagai macam hal yang diajarkan oleh para pendamping, para pengasuh di panti itu sendiri. Harapan saya juga selain orang muda untuk bergabung dengan Alma, banyak juga orang-orang yang tersentuh hatinya untuk bergabung dalam anggota perkasi yang menjadi perpanjangan dan juga kerabat dalam Alma yang membantu pelayanan misi kasih para suster Alma. Kalau dari saya harapannya ya semoga orang-orang yang menonton video ini sungguh mengenal Alma dan juga bisa jatuh cinta dengan pelayanan-pelayanan kami di Alma. Dan untuk anak muda tadi saya mempertegaskan lagi, ayo ambil keputusannya yang baik untuk mengikuti Tuhan lewat Alma. Dan juga jangan lupa kami juga punya Bruder Alma, bisa yang laki-laki juga daftar di Bruder Alma, dan juga yang perempuan di Susteran Alma. Dan juga kami juga punya beberapa sekolah-sekolah, yaitu bisa kuliah di STPIP yang pusatnya di Malang, dan juga bisa di SMK Bakti Luhur, dan juga di SMAK Bakti Luhur. Yang ingin mengenal Alma, kami tetap menunggu kalian di sini, dan bisa menghubungi website kami di bawah ini. di bawah ini. See you. Bye bye.